Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini pertama kalinya bisa bicara. Karena sejak beberapa hari saya sakit. Sehingga kemarin dulu sama sekali nggak bisa keluar suara pun. Sekarang mungkin udah diatur demikian. Sehingga saya bisa berbicara dengan saudara. Begini. Kita mengandalkan masa depan kita pada keunggulan sumber daya manusia terbarukan. Tahun 74, waktu saya kemari, Pak Harto, Anda udah tahu, menugaskan saya untuk mendirikan, mengembangkan SDM untuk industri strategis. Bukan untuk diekspor produknya. Tapi untuk memanfaatkan produk dari Dirgantara untuk kebutuhan sendiri. Dan juga produk dari maritim untuk kebutuhan sendiri. Jadi kalau kita alangkah indahnya, dari Sabang sampai Merauke, semua pesawat terbang yang Anda lihat itu sebenarnya harus buatan kita. Bukan buatan orang lain dan kita mampu. Jadi saudara, tapi tidak ada perjuangan yang bisa dicapai tanpa pengorbanan. Pengorbanan yang kita harus terima agar supaya kita tetap suatu negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap memiliki undang-undang dasar yang kita memiliki mekanismenya untuk menyempurnakan undang-undang dasar tersebut. Tidak karena Anda tidak setuju dengan undang-undang lalu berontak. Tidak ada itu. Caranya kita ada mekanismenya. DPR, MPR dan seterusnya. Sekarang ada DPD. Makin lama proses pemberian boleh dikata informasi makin sempurna. Saya berbicara di hadapan saudara, nggak usah heran. Nanti ada yang udah pasang SMS keluar, taunya di Amerika dan di Eropa sudah ketahui. Saya alami itu. Waktu saya diinterview oleh Metro, orang tanya, kenapa Metro saja diberi, itu kan grup lain, kenapa bukan grup lain? Ya yang minta hanya Metro. Saya tidak bilang Metro, kamu interview. Not at all. Dia minta. Dan mintanya itu, dia orang itu penting. Ya jelas dong. Saya berikan informasi. Terus apa? Dia datang kemari. Dia datang dengan segala prasarananya. Dia pasang sampai tempat perpustakaan saya itu menjadi studio. Dan di situ saya jawab pertanyaannya. Bahwa sebelum saya ada orang saya kan tidak tahu. Bahwa setelah itu saya juga nggak tahu. Tapi satu yang jelas, saya tidak dibenarkan untuk mengatakan tidak mau. Tidak boleh, saya hanya memihak satu. Memihak kepada rakyat. Oke? Jadi saudara, kita itu sudah bisa bersyukur. Saya mau sampaikan sama Anda. Saya baru saja kembali dari Jerman dan sebelumnya saya di Amerika Serikat. Bisa lihat di internet itu. Saya di Amerika Serikat 5 hari di Washington dan 5 hari di Boston. Di Washington saya harus berbicara di Carnegie. Ada dia punya Carnegie Hall atau apa yang gitu. Di mana penuh dengan orang. Dan sebelumnya saya mengadakan brainstorming. Dengan tokoh-tokoh yang diintroduce kepada saya, ada wakil dari pusat-pusat pemikir dari Amerika Serikat. Dan setelah itu saya masih ada business lunch dengan orang-orang penting dari Amerika Serikat. Mungkin 12 orang. Di Harvard, saya harus berikan ceramah di Harvard Kennedy School.
Anda bisa lihat di internet. HKS, ada semua. Yang saya cerita itu. Bisa lihat ada DVD-nya. Semua dia perlihatkan. Dan juga ada komentarnya. Anda bisa lihat. Tapi kenapa saya diundang, orang tua diundang? Karena mereka mengagumi prestasi Anda. Bukan Habibie. Anda yang sebagian besar adalah bernafaskan Al-Quran. Atau iman dan takwanya berakar pada Al-Quran. Anda yang namanya pluralistik. Dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda. Tidak ada budaya Indonesia. Ada budaya dari 300 etnik grup di sini. Kok Anda itu bisa transformasi dari suatu sistem otoriter secara damai dan sistematik menjadi sistem yang demokratis. Di mana rahasianya? Karena pluralistik. Katanya Islam tidak compatible. Tidak cocok dengan demokrasi. Ini semua membuktikan tidak benar. Saudara-saudara, mereka mengagumi Anda. Dia bilang sama saya waktu brainstorming itu, kita sebenarnya dapat breakfast. Kita sebenarnya itu menganggap Indonesia paling kacau nanti. Karena kondisinya. Yang paling hebat dan dia masukkan duit banyak di Asia, Thailand, di Timur Tengah, Mesir. Tapi kelihatannya lain. Saudara-saudara, kalau saya mau jelaskan itu banyak, nanti kita berdebat lama-lama, ngapain? Jadi saya coba mengatakan bagaimana kagumnya orang di luar mengenai prestasi kita. Saya bilang kita dong, bukan saya. I am just one of you. Saya mendapatkan kehormatan dan kesempatan untuk memimpin, membimbing dan mempersiapkan Anda lebih hebat dari saya sendiri nanti. Itu normal. Saya sampai mengatakan sama mereka, tidak mungkin kita mengalami suatu kemajuan dan akan meraih kemajuan kalau kita tidak berani melaksanakan perubahan. Dan perubahan itu tidak mungkin kita laksanakan kalau kita tidak perhitungkan dan mengetahui bahwa perubahan itu ada yang mengandung reversible atau non-reversible dan ada mengandung predictable atau non-predictable. Reversible begini, kalau saya putuskan, hey, dia dihukum mati, tembak. Tapi 2 bulan kemudian saya cek, dia nggak bersalah. Kebijaksanaan saya tidak bisa diulangi kan, saya nggak bisa hidupkan orang itu lagi. Dia udah mati. Itu namanya irreversible. Predictable. Predictable itu tidak bisa dilakukan sebelumnya. Kalau saya menggunakan kebijaksanaan, itu akan naik harganya, masukkan ke situ. Taunya tidak naik, karena saya tidak bisa predict. Waktu Pak Harto itu turun. Karena dia menghadapi chaos. Terdiri dari banyak kebijaksanaan yang dia harus laksanakan. Yang irreversible dan non-predictable. Saudara, saya jelaskan di Amerika itu. Saya mau sampaikan sama Anda, kita bersyukur. Sudah 16 tahun nih, kita lalui semua. Kita belajar bahwa ternyata saya rasa sini ada ketua Golkar.
Maafkan ya, saya bukan ketua Golkarnya, saya mengambil contoh Pak Ical. Karena saya juga kader Golkar. Tapi saya adalah sumbangan Golkar kepada masyarakat untuk memimpinnya dalam keadaan kritis. Tapi saya tidak lupa akar saya. Saya tidak lupa, bukan berarti saya anak tirikan yang bukan Golkar. Not at all. Akar saya lebih dalam dari Golkar. Sebelum Golkar lahir, saya sudah punya akar di kampung. Jadi saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini. Saya tahu itu sudah diputuskan dalam kongresnya Golkar. Kita ternyata membutuhkan namanya garis besar haluan negara. Tidak ada satu capres yang saya alami yang sebenarnya tidak pro rakyat. Semua pro rakyat. Tidak ada. Cuma caranya pendekatannya berbeda. Itu soal lain. Kalau orang nyanyi lagu apa saja, kan tergantung orangnya. Ada yang enak didengar, ada yang dia interpretasinya lain juga dengarannya. Itu relatif. Tapi yang menentukan bukan lagunya, targetnya. Targetnya kena dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dengan kualitas setinggi mungkin. Dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Itu bung. Itu Anda harus belajar. Di dalamnya mencapai itu, Anda harus pandai-pandai melihat senario, keadaan, dan berani mengambil keputusan on schedule, walaupun irreversible dan unpredictable, tapi calculated. Semua diperhitungkan. Saya sampaikan itu di Washington. Saudara, kenapa saya bicara begini? Anda tanpa Anda sadari sudah memiliki suatu jaringan yang 24 tahun usianya. Tahun 90 didirikan IJMI. IJMI itu bukan underbow dari suatu aliran politik. IJMI adalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Apakah Anda partai apa atau mana? Oke deh, silakan. Asal Anda pertama untuk kita akarnya pada Al-Quran. Itu sama kayak kita. Kedua, karena kita bernegara, kita berpegangan pada undang-undang dasar yang kita susun bersama. Kalau ada kita mau perubahan, jangan langsung berontak, jangan langsung bakar. Ada sistemnya. Kita perjuangkan. Siapa tidak mau kebaikan? Tapi untuk mencapai kebaikan kita harus melaksanakan perubahan. Tapi perubahan dengan perhitungan dong. Jangan pengorbanan tidak bisa dikendalikan. Yang dirugikan siapa? Rakyat. Kita jangan sok pro rakyat. Tapi kebijaksanaan tidak menguntungkan rakyat. Saudara-saudara. Pemilihan. Kita bersyukur 2 presiden. Yang 2 presiden semua pro rakyat. Dan dalam hal ini mempunyai pendekatan berbeda. Normal. Kenapa? Saya mau sampaikan. Jadi bukan itu persoalan kita. Kita sampai detik ini sudah memperlihatkan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri. Berarti kita mampu melaksanakan demokrasi itu secara tentram dan damai sistematik. Finish. Sekarang tentunya di mana-mana, bukan saja di Indonesia, di Amerika, di Jerman, ada grup-grup yang ekstrim. Atau grup-grup yang mempunyai program sendiri. Wah, dirugikan kalau begini. Karena dia tidak duduk di dalam 2 orang ini. Dia minta calonkan tapi tidak dapat.
Dan kalau menggabungkan partai-partai tidak bisa konvergens ke suatu titik di mana dia berada. Ada juga yang ngomong kosong ini semua. Saya tidak mau ikut. Namanya golput. Golput yang berkurang. Pilihlah. Tapi kalau Anda menjadi golput, Anda tidak bertanggung jawab. Anda harus berani mengambil kebijaksanaan. Jadi bagaimana Pak? Ya terserah. Bapak pilih apa? Itu demokrasi. Saya tidak dibenarkan menyebut saya akan pilih A. Kecuali mereka yang benar-benar mencalonkan diri dan punya sistem. It's okay. Boleh saja kan. Tapi sebagai saya kan pribadi seperti Anda, tidak ada artinya hanya memilih satu. Hanya punya satu suara. Dan itu juga suara saya. Dan tidak benar kalau saya dalam hal ini berusaha mempengaruhi siapa saja. Karena itu saya juga tidak mau bicara sebelumnya. Oke? Nah, kenapa saya minta perhatian sama saudara? Saya minta dengan hormat, perlihatkan Anda memang berada di ujung tombak. Dan Anda mau pembangunan dengan perubahan secara damai. Tanggal 22 nanti yang menang harus rakyat. Yang menang rakyat. And nobody else. Pilihan rakyat yang mana? Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi saya bilang, supaya nggak ribut-ribut, dampingi itu KPU-nya. Supaya nggak membuat kesalahan. Supaya dicegah ribut. Tapi kalau sudah satu diputuskan si A, ya udahlah kita rame-rame mengatakan yang menang rakyat dan kita perjuangkan bersama kepentingan rakyat. Si B itu ikut mensukseskan si A yang menang. Kalau yang menang si B, si A ikut mensukseskan si B. Karena itu garis besar haluan negara. Kebijaksanaan Golkar itu tepat sekali. Maafkanlah. Maafkan. Maafkan ya Pak Ical. Saya tidak memihak siapa saja. Tapi saya memihak rakyat seperti Golkar memihak rakyat. Nah, jadi dalam hal ini kita harus kita benar-benar kalau sudah hasilnya secara jujur kita terima. Sekarang kita tunggu 5 tahunnya lagi. Kita mengadakan pemilihan. Dan sementara itu kita sama-sama mensukseskan pembangunan. Lapangan kerja, pemerataan, etc. Banyak sekali. Sekarang itu saja ya. Nanti terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.